Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi bersama Dr. Amarta. 15 Maret 2022 ya. Sama seperti hari Selasa lainnya, pokoknya sudah saya planning lah hari itu dengan lengkap dan seksama. Sebelum berangkat ke tempat gym, tiba-tiba bam, Goto Aipo. Saya langsung cancel semua kegiatan pada hari itu. Jadi karena memang saya sudah planning ya, kita emang sudah rencana dari dulu pengen beli saham Gojek Tokopedia. Udah tuh nggak jadi kemana-mana. Saya nonton live streaming ya untuk Goto Aipo. Terus saya lanjut nonton 12 jam video tentang Goto, mulai dari proses pendirian Goto sampai profil pendiri Goto, langsung sampai perjalanan yang mereka lakukan sampai akhirnya Aipo kemarin ya. Anda tinggal duduk tenang di sini, saya kasih intisari yang semua. Ingat ya, ini penilaian pribadi saya. Ini bukan saran untuk berinvestasi. This is not a financial advice. Tapi yang pasti ini video sangat mahal sekali. Sebagai gantinya saya hanya minta 1 like dan subscribe saja. Nah, di dalam perjalanan Goto ya, itu sebenarnya kan dua entitas yang berbeda, ada Gojek sama Tokopedia. Saya maunya membahas satu persatu, tapi nanti videonya kepanjangan dan nggak ada yang nonton. Dan pada intinya Anda kesini bukan untuk melihat profil orang-orang di balik Goto ya. Anda kesini kan untuk melihat apakah saya harus beli atau enggak tuh saham Gotonya. Ya memang ada banyak yang terlibat di dalam Goto itu, di Gojek dan Tokopedia itu. Mungkin nggak bisa saya sebut satu persatu ya, tapi beberapa hal-hal menarik yang saya temukan dari profil-profil itu akan saya bahas di video kali ini. Contohnya misalnya kayak Pak Nadiem ya. Nadiem kan sudah kita kenal sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya. Padahal sebelumnya pada tahun 2010 beliau menjadi salah satu pendiri dari Gojek, yang pada akhirnya menjadi salah satu dari 19 dekakon di dunia. Decepticon, dekakon ya, valuasinya melebihi 10 miliar USD. 1 miliar USD itu 14 triliun. Jadi kalau 10 miliar 140 triliun. Akhirnya pada 2019 beliau mengundurkan diri sebagai direktur utama Gojek setelah pagi harinya ditelepon oleh Presiden ya, Pak Jokowi, untuk datang ke Istana Negara dan mengumumkan bahwa dirinya akan diangkat menjadi menteri gitu. Kemudian ada pendiri Tokopedia, salah satunya ya adalah William Tanuwijaya. Tipikal beliau ini mengaku dari orang yang biasa-biasa saja, bukan anak siapa-siapa. Beliau bahkan mengaku bahwa bahasa Inggrisnya macet, bukan siapa-siapa, bukan anak siapa-siapa, bahasa Inggris macet, tapi sekolah di Harvard Kennedy School, salah satu sekolah atau universitas yang memiliki peringkat cukup tinggi ya di Amerika. Damn son, tidak mampu tapi kuliah di US. Memang miskin itu privilege. Nggak. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu, mungkin dapat beasiswa atau memang ada yang bayarin kan. Siapa yang tahu kan. Saya juga nggak menelusuri lebih dalam. Teman-teman perhatikan ya, persamaan dari orang-orang tersebut adalah mereka mendapat kesempatan untuk belajar. Mereka mendapat kesempatan untuk kuliah di luar. Saya juga sudah pernah bilang ya, kalau sekolah itu sebenarnya bukan nggak penting ya gitu loh. Tapi kadang-kadang kalau sekolah, apalagi masih dengan menggunakan kurikulum di Indonesia, itu ada yang kurang. Ya cocoklah orang-orang seperti Pak Nadiem disuruh untuk memperbaiki kurikulum kita. Ya sampai akhirnya William Tanuwijaya ini menjadi salah satu co-founder dari Tokopedia ya. Ini orangnya juga kelihatannya humble banget, dan memang sih modal utamanya tuh mau belajar gitu. Kalau Anda nggak mau belajar, nggak mungkin buka video saya kan. Yang jadi masalah, kata Pak William, itu adalah orang-orang yang merasa sudah tahu padahal belum tahu. Anda mengira bahwa Anda sudah paham padahal Anda belum benar-benar paham, dan itu berbeda maknanya dengan apabila Anda benar-benar paham. Paham? Ya, Tokopedia juga akhirnya dapat investasi ya dari Masayoshi Son, SoftBank di Jepang, legendaris banget. Masayoshi Son ini ya, kalau mau dibahas satu video kayaknya nggak cukup ya gitu. And the rest is now history gitu loh. Ya setelah Gojek dan Tokopedia bersatu, jogres. Ya CEO Goto sekarang Andri Solistio. Memang pada tahun 2015 menjadi salah satu co-founder juga untuk Gojek. Ya kan, persamaannya sama kan, menerima Bachelor of Science dari University of Technology Sydney. Belajar, kuliah di luar. Ya jadi Goto itu merupakan platform pertama di dunia yang menyatukan layanan on demand, pembayaran, dan layanan finansial serta e-commerce. Wow. Iya, kalau kita lihat dari bisnis segmennya ya, ini memang udah banyak banget sih yang mereka kelola. Terus banyak tuh kemarin yang bandingin IPO untuk Goto ini dengan IPO untuk Bukalapak. Kalau kita lihat dari valuasi nasional dan global ya, 5 startup unicorn terbesar di Indonesia, peringkat pertama masih
Goto. Jauh banget dari GNT Express, apalagi dari Bukalapak ya. Terus ada Traveloka dan juga OVO di peringkat paling bawah. Dari 5 startup unicorn terbesar di Indonesia. OVO juga akhirnya didepak dari Tokopedia, di mana Tokopedia memutuskan lebih memakai GoPay. Ya wajar sih karena mereka kan kerjasama dengan Gojek. Terus dari pendapatan bruto per tahun 2021, Goto itu nyentuh 15,1 triliun loh. Sedangkan Bukalapak itu cuma 1,34 triliun. Selisihnya 10 kali lipat lebih ya. Terus untuk mencegah tuh biar harga yang nggak drop banget kayak Bukalapak, udah menggunakan berbagai macam strategi ya. Seperti mereka menerapkan skema MVS, Multiple Voting Sharing. Jadi saham dengan hak suara multiple di mana satu saham memberikan lebih dari satu hak suara kepada pemegangnya. Ya ini menjadi salah satu kunci untuk mencegah exit strategi ya. Bahkan Goto ini kayaknya mewajibkan beberapa holder atau pemegang saham itu untuk menghold sahamnya dan tidak menjualnya dalam jangka waktu berapa lama kalau nggak salah tuh. Jadi antara 8 bulan hingga 2 tahun ya. Terus mereka juga menggunakan skema Green Shoe. Jadi dengan skema Green Shoe ini dia memungkinkan penjamin emisi untuk membeli hingga 15% tambahan saham perusahaan pada harga penawaran perdana. Ya dari MVS Green Shoe kayaknya yang benar-benar efektif untuk mencegah harga turun itu memang locknya itu sih. Goto menunjuk PT Indo Premier Sekuritas, iPod ya, terus PT Mandiri Sekuritas, PT Trimega Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan joint lead underwriters. Oke banget sih yang punya yang menggunakan broker-broker tersebut ya. Lebih besar chance untuk dapat kebagian saham Goto. Memang ada beberapa pemain besar lainnya seperti Grab dan Shopee. Grab yang sampai sekarang masih sibuk bakar duit ya, nikmatin aja promonya. Terus Shopee yang akhirnya nerima nggak tahu ya bekas-bekas pecatan dari Grab dan Gojek. Kelihatan kan orang beberapa driver atau partner atau mitra ya dari Grab dan Gojek yang sudah disuspend akhirnya diterima di Shopee. Seharusnya sih nggak ngasih tantangan yang terlalu besar ya buat Goto ya. Tapi ada beberapa catatan sih dari mereka live IPO kemarin ya. Maaf saya harus jujur, tapi ini pandangan saya pribadi sih, murni pandangan saya pribadi, subjektif banget lah sih. Tapi biar teman-teman bisa ngelihat dari sudut-sudut berbeda lah gitu. Semakin banyak Anda melihat sudut-sudut berbeda, semakin terbukalah cakrawala, wawasan dan wiyata mandala Anda kan. Mereka menyampaikan di live kemarin tuh bahwa sehari ada 6 juta transaksi. Jadi setahun tuh dibilang ada 2 miliar transaksi. Padahal kalau kita lihat angkanya 6 juta dikali 365 itu sama dengan 2,19 miliar. Nggak pas banget sih hitungannya ya. Tahu saya mempermasalahin hitung-hitungan. Mungkin ini karena sekedar presentasi aja ya gitu. Mereka lebih senang untuk menggenapkan angkanya gitu loh. Tapi kalau saya kan orangnya detail, saya lebih senang menggunakan titik koma lah. Bilanglah 5,5 juta transaksi per hari, jadi 2 miliar 7 juta transaksi per tahun gitu. Oke lah. Ya mungkin juga untuk mempermudah pemahaman maka mereka menggenapkan ya gitu. Lalu pada live kemarin itu saya lihat pembacaan teks yang terlalu berlebihan ya. Jadi nggak ngapalin skrip gitu loh. Bahkan direktur utama apa komisaris utama kemarin itu textbook banget bacaannya gitu loh. Gimana ya? Nggak sih menyalahkan ya, mungkin karena beliau sibuk juga, tapi alangkah baiknya kayak menggunakan teleprompter lah tuh, atau menggunakan headset dibacain dia tinggal ngulang aja kan lebih bagus ya gitu. Ya nggak wajib sih, tapi maksud saya kan untuk perusahaan yang valuasinya mereka kan nyari sekitar 15 triliun lebih nih dari IPO kali ini, prepare it better gitu loh. Sekali lagi itu pendapat pribadi saya yang ya nggak ada gading yang tidak retak ya. Yang penting kan mereka masih mau berbenah dan memperbaiki ke masa depan nanti. Kan bisnisnya jelas, visi misinya juga jelas ya. Saya juga pengguna setia dari Gojek dan Tokopedia dari lama sih. Ya orang-orang bilang kan kalau IPO itu sebenarnya kan ada resiko tinggi, beli resiko harga turun lah segala macam ya. Memang resiko seperti itu selalu ada ya. Saya mungkin naruh nggak terlalu besar sih di Goto ya. Sedang lah, minimal sedang-sedang, nggak terlalu rendah nggak terlalu tinggi juga gitu. Jadi kalau memang terjadi sesuatu dan lain hal ya nggak terlalu mengganggu tidur juga. Sebaiknya juga Anda kalau mau berinvestasi apalagi di saham seperti Goto ini yang baru IPO, pastikan Anda menggunakan uang dingin ya, uang yang bersalju. Jangan pakai uang minjam, uang kredit, apalagi uang yang Anda mau pakai dalam jangka waktu 3, 5 sampai 10 tahun ini gitu loh.
Kecuali kalau Anda memang mau memanfaatkan momentum ya, sah-sah aja sih. Ya kemungkinan seminggu, 2 minggu atau sampai sebulan awal itu masih bagus lah harganya ya. Ini bukan prediksi ya, tapi kalau dilihat dari animo dan antusiasme orang-orang ya gitu. Tapi kalau Anda mau bermain fundamental di Gojek Tokopedia, sebaiknya nunggu biar volatilitasnya aman dulu. Artinya volatilitasnya nggak terlalu tinggi, naik turunnya nggak terlalu tinggi. Udah mulai destabilisasi harga sideways ya, kayak bagus sih untuk fundamental ya gitu. Nah teman-teman mau beli, mau mencoba untuk membeli bisa melalui EIPO ya. Tapi pastikan teman-teman sudah memiliki akun sekuritas. Akun sekuritasnya terserah mau di mana, bisa di iPod, bisa di Ajaib, bisa di Stockbit juga ya. Saya kebetulan menggunakan 4 broker. Terus kita cek tuh Find EIPO. Nih kita GoTo nih, misalnya GoTo lagi book building ya. Book building sampai tanggal 21 Maret ya. Hari ini saya rekam video ini. Jadi book building itu 15 Maret 2022 sampai 21 Maret 2022. Dia ngelepas di harga 316 sampai 346. Silakan Anda tawar di antara range harga ini. Sebenarnya kalau book building ini nggak terlalu kata beberapa broker saya, mereka bilang tuh nggak terlalu penting gitu loh. Karena kan ini kan mereka cuma mengecek animo atau keinginan dari masyarakat untuk membeli saham mereka gitu. Jadi nanti dari sana mereka dapat harga saham rata-rata, baru nanti masuk ke harga penawaran umum. Nanti kalau sudah masuk ke penawaran umum tanggal berapa dia? Oh, penawaran umum di 29 sampai 31 Maret. Cuma 3 hari ya. Nanti di sana baru mereka akan menginformasikan harga penawaran umumnya. Kalau Anda setuju dengan harga penawaran umum itu, silakan sediakan dana di rekening sekuritas Anda, rekening RDN, terus belilah gitu. Ingat ya, kalau sudah menyetujui harga di penawaran umum ini, uangnya akan di-lock sampai akhirnya dikasih tahu tuh kita dapat berapa. Ya rebutan ya, karena rebutan kadang-kadang kita nggak dapat full ya. Kadang-kadang misalnya kita nyoba beli 100 juta, paling cuma dikasih 1% doang. Misalnya 1 juta akhirnya dapatnya gitu. Sisanya dikembalikan si uang kita gitu. Iya rata-rata sih IPO bagus tuh kecil sih kita dapat penuh ya. Biasanya 1%, 2% segituan sih dapatnya. Apalagi nih Gojek nih dia memiliki ide untuk melakukan saham gotong royong. Jadi dia membagikan tuh saham mereka ke hampir 600.000 merchant Tokopedia, driver Gojek, dan juga beberapa pelanggan setia. Kalau Anda dapat penawaran kayak gini, Anda bisa beli 15 juta atau setara dengan 433 lot. Kalau Anda merchant setia di Tokopedia, bisa beli sampai 30 juta. Dan sampai hari ini saya belum dapat penawaran. Saya padahal adalah pengguna setia dari Gojek dan Tokopedia. Tapi katanya memang gini ya, Anda harus punya akun juga. Anda harus punya akun sekuritas di iPod. Nanti pastikan ya akun sekuritas di iPod itu menggunakan email yang sama, nomor KTP sama dengan saat Anda mendaftar di Tokopedia dan Gojek. Ya mungkin karena saya akun di iPod-nya menggunakan email berbeda dari Gojek dan Tokopedia saya, jadi nggak dapat penawaran seperti itu. Sayang sekali. Tapi ini nggak dipaksa ya. Kalau drivernya misalnya nggak mau saham, kami nggak butuh saham, kami butuh uang, bakal dikasih uang cash katanya sih untuk penggantinya. Nggak bahaya beli ya. Kalau kayak itu bukannya jadinya retail investornya lebih banyak. Justru kalau retail investor lebih banyak, harganya lebih lebih volatilitas yang terjadi itu lebih manusiawi jadi. Lebih manusiawi. Yang nggak dibuat-buat lah istilahnya gitu loh. Jadi kayak apapun yang terjadi di market besok murni karena supply and demand, nggak dimainkan oleh whales atau orang-orang yang memiliki modal-modal besar ya. Jadi di masa penawaran awal atau book building ini, silakan kalau Anda mau place order di sini, sampaikan sekuritas yang mau Anda gunakan, lalu harga yang Anda mau beli dengan harga berapa, misalnya 346 maksimal atau 330 gitu, berapa lot yang Anda mau beli. Jadi ingat ya, satu lot itu sama dengan 100 lembar, jadi minimal kita beli 100 lembar. Misalnya kalau kita beli satu lot dengan harga 330, kita harus bayar 33.000. Lalu isi ya di bawah nih ya, apakah Anda seorang
yang terikat lah, terafiliasi dengan direktur, komisioner ataupun pegawai dari GoTo itu gitu. Apakah Anda juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain, sekuritas segala macam? Enggak. Apakah Anda seorang pegawai dari penerbit saham tersebut? Juga enggak. Atau ya kalau IPO yang dari yang untuk para driver, para merchant, para pengguna setia itu pasti ini bakal berbeda sih, karena mereka pegawai harus ngisi nih yes kan. Baru nanti kita klik send. Nanti setelah tanggal 29 baru dikasih tahu apakah orderan ini tembus atau enggak. Biasanya kalau kita nawar kurang daripada harga penawaran umum, otomatis nggak tembus ya gitu. Tapi kalau kita nawar lebih tinggi dari harga penawaran umum, kan tembus dia tuh. Nanti ditanya apa kita mau meneruskan ke harga penawaran umum gitu. Bisa aja sih langkah yang ini di skip, nggak usah diisi dulu. Atau kalau Anda mau tawar dengan harga yang 316 misalnya, harga yang rendah, biar nanti pada harga penawaran umumnya jadi nggak terlalu tinggi gitu. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang lagi hype kayak gini rasanya semua bakal nawar di harga tertinggi ya gitu. Kalau penawaran awal Anda lebih tinggi daripada harga penawaran umum, nanti dikonfirmasi sekali lagi apakah Anda mau meneruskan ordernya. Apabila ya, pastikan nanti uang di akun sekuritas Anda atau di RDN Anda itu memenuhi gitu loh. Dah gitu aja sih. Sebenarnya Anda bisa juga melakukan IPO ini dari akun-akun sekuritas Anda gitu. Tapi semua pada akhirnya akan terintegrasi sih di sini di aipo.co.id ini gitu. Sama aja gitu. Ada yang nanya tuh, beli misalnya saya punya 4 broker atau 5 broker, saya mau nawar di setiap broker itu beda-beda gitu. Kira-kira lebih besar nggak kesempatan chance untuk lolosnya? Gini loh teman-teman. Jadi kalau brokernya beda-beda, tetapi kan tetap SID ya, Single Investor Identification-nya sama gitu loh, SID-nya sama. Chance untuk lolosnya jadi ya enggak ya, sama aja gitu loh. Kecuali kalau Anda menggunakan SID punya istri, orang tua atau anak Anda, baru nanti diberikan proporsi yang berbeda-beda. Tapi sama aja sih, nanti harus ada scale back ya. Misalnya Anda nawar misalnya 1 miliar, sekalipun nanti harus scale back jadi 1 atau 2%-nya ya cuma dapat 10 juta, 20 juta gitu loh. Dengan menggunakan 4 akun yang berbeda ya harus punya modal 4 miliar juga gitu loh. Ya ini masih tanggal 21 ya, masih banyak hal yang bisa terjadi. Apalagi kita sambil menunggu tuh tanggal 29 sampai tanggal 31, sampai akhirnya IPO resmi itu tanggal berapa ya? Ya nanti IPO resminya itu tanggal 4 April 2022, 4 April ya, Senin pertama di bulan April. Jadi kalau penawaran Anda baru approved ya jangan berbesar hati dulu. Masih ada nanti penawaran umum, baru nanti penjatahan efek pada tanggal 31 Maret. Nanti di 31 Maret itu terjawab sih Anda dapat berapa dari jumlah yang Anda mau beli gitu loh. Jarang sih bisa dapat full ya. Kadang-kadang kalau lagi apes nggak kebagian juga sih gitu loh. Baru nanti distribusi sahamnya itu pada tanggal 1 April 2022 gitu. Misalnya Anda nawar 1 miliar terus cuma kebagian 1%, nanti biasanya dikembalikan sisa uang Anda itu pada 1 Aprilnya itu gitu. Terus IPO-nya 4 April 2022. Nanti terjawab semua kok mau harganya turun, rendah atau gimana, nanti terjawab semua di 4 April 2022 gitu loh. Iya, momen yang bagus banget sih, momen yang bagus banget nih kan. Kapan lagi ya kita bisa mendukung perusahaan dalam negeri dengan orang-orang muda yang brilian seperti ini. Banyak sih IPO-IPO lain yang bagus, ada kayak bike ini keren banget sih. Sepeda Bersama Indonesia. Dia lepas 25% sahamnya ya untuk mencari 54 miliar. Mereka ini adalah distributor untuk merek United Bike and F1. Wah, ini bagus sih. Kalau kita lihat pesaingnya ya, ini PBV-nya ini 1:3, sedangkan pesaingnya itu 1:11 kalau nggak salah. Terus juga Bike bekerja di bidang perdagangan besar, memiliki kerjasama dengan 319 toko sepeda yang tersebar secara nasional. Banyak kok IPO yang bagus, ya tenggelam sih gara-gara lagi ada GoTo ini. Ya kalau memang Anda percaya dan punya uang dingin ya silakan. Ya. Tapi ingat pastikan ya investasi Anda di level 0, bebas hutang, di level 1, dana darurat. Baru Anda boleh bermain di level 2. Kalau sudah level 0 dan level 1-nya aman ya gitu. Level 2 ya reksadana dan saham ya, nanti proporsinya diatur. Jangan terlalu besar juga di saham, tuh bahaya juga gitu loh. Karena kan kalau kita bermain di saham ini udah jelas high risk ya. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan IPO seperti ini, it's probably overpriced. Saya agak mahal banget dan kesempatan untuk turunnya juga besar sekali gitu. Yang penting Anda sudah belajar dengan baik, Anda sudah melakukan riset dengan baik, perbanyak lagi nonton video seperti ini.
niscaya Anda akan aman di jalan. Semoga semua sehat selalu. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.